Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SSD MK, disilakan. Ini musrimbang terakhir, karena musrimbang terakhir harusnya WA aja lah, nggak usah dia. Setengah jam, ada 15 menit, terakhir ini 5 menit. Besok-besok udahlah pakai SMS aja kalau musrimbang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten dan OPD Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Pak yang mewakili DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Wakil, dapilnya sini, selamat datang di rumah sendiri. Kemudian para Bupati, ex-Karesiden Banyumas, dari mulai Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Bupati-bupati kita itu muda semua. Muda. Oh ini tua, dan muda. Ya, Banyumas bupatinya Copek Tong, sama dengan saya, bocah tua nakal. Seumuran Pak, jadi biasa gojlokan. Anak-anak muda ini harus kita kasihan Pak. Jadi begini, musrembang itu hanya 2 yang harus menjadi esensi. Sing elek-elek, sing rusak-rusak kasihkan provinsi, selesai udah. Karena kita nanti akan membuat pembangunan Jawa Tengah bersama-sama. Jadi yang sudah sebelum minta tak kasih 1 Cilacap dan Kebumen, segera ajukan rekomendasi SPBN. Tadi malam sudah saya bahas, begitu ngajukan selesai itu barang. Kebumen mana? Oh keliru. Yang kedua Purbalingga dan Banyumas. Konsep aglomerasi segera akan terwujud dan nanti akan kita praktekkan setelah dari Solo. Contohnya Banyumas dan seputaran harus menjadi pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kita. Dan itu menjadi Kemudian Banjarnegara, mana Banjarnegara? Banjarnegara 2 SMA, clear. Jadi Kecamatan Madukoro dan wis pokoknya ngono kuwi lah ibahnya, aku desane angel menok. Bapak Ibu sekalian, kami kemarin di seluruh gubernur mengadakan RDP di Komisi 2 DPR RI. Intinya sama, bahwa guidance pembangunan di tempat kita harus bersama-sama. Yang kita bahas adalah transfer daerah, kemudian transfer provinsi sampai kabupaten kota. Inilah nafasnya bahwa Bapak Ibu sekalian, dalam membangun negara Jawa Tengah itu tidak bisa sendiri. Kita tidak boleh membuat ego sektoral bahwa we are number one, tetapi together we can, bersama-sama kita bisa. Ini yang nanti harus kita lakukan. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPRD, bahwa tidak semuanya visi misi harus kita laksanakan karena seluruh para bupati punya visi misi di daerahnya masing-masing. Tetapi gambaran global itu harus kami sampaikan, sehingga kerja-kerja yang partisipatif, kerja-kerja yang teamwork dengan bersama-sama akan muncul dan nampak. Karena kita bukan suatu desa, kita itu adalah kabupaten, kota mada, dan provinsi yang besar sekali. Jadi sebesar apapun yang kita punyai, kalau kita bersama-sama bisa. Tapi kalau nanti kadang pecotot, bahasa Indonesianya itu apa? Sendiri-sendiri, sakarepe dhewe, dia tidak punya suatu kebersamaan, kasihan masyarakat kita. Ngecret itu lebih susah daripada kerja fokus. 2025 sudah saya gariskan, bahkan di Komisi 2 kemarin, mungkin Pak Bupati semuanya pada nonton, kita harus tematik dan jelas. Jadi nanti siapapun nanti yang jadi bupati, siapapun yang nanti jadi gubernur, itulah nafasnya yang kita lakukan. Jadi terus jelas, RPJM nasional kita jabarkan menjadi RPJMD, kita jabarkan di kabupaten kota. Jadi mereka akan berjalan, tidak ngarepe dhewe ngalor ngidul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sangat
berterima kasih kepada para bupati wali kota bahwa habis ini kita akan melakukan kegiatan musrembang tingkat provinsi dalam waktu dekat. Maka dari itu semua usulan akan kita godok, kemudian kita adu argumentasi di tempat kita sana. Jadi dengan begitu, baik itu yang secara top down maupun bottom up akan menjadi wadah kerangka dasar membangun wilayah kita. Jadi membangun wilayah kita itu mulai tahun 2025 infrastruktur. Jadi infrastruktur di tempat kita itu mungkin harus kita samakan persepsi. Baik itu infrastruktur jalan, baik itu infrastruktur pertanian, baik itu infrastruktur sekolah, infrastruktur sumber daya manusia, dan infrastruktur lainnya, termasuk anggota Dewan yang terhormat pun pokirnya larinya ke infrastruktur 25, nyun sewu Pak. Jaluk piro takei tapi harus infrastruktur, gitu. Jadi nggak boleh mencong-mencong kemana. Kemudian kalau sudah infrastruktur tertata, dari mulai provinsi, kabupaten, kota sampai di desa, maka masyarakat kita nampak. Contoh misalkan infrastruktur pertanian. Pembagian namanya tersier, sekunder, primer. Wong desa-desa kita itu tidak pernah nanya. Sekunder, provinsi, primer, bupati, tersier, kewajibannya lurah. Sing penting banyune nyampe ke tanah saya, gitu. Sehingga kerja-kerja inilah, teamwork inilah yang kita perlukan. Kowe kurang opo, njaluk opo, carane piye? Oh itu bahasa Banyumas piye? Ya pokoknya begitu. Jadi kerja-kerja ini yang harus kita lakukan sehingga kita mempunyai suatu kebersamaan. Kalau infrastrukturnya 2005 sudah mapan, maka kita kick off untuk melakukan take off swasembada pangan. Jadi swasembada pangan. Kita punya patokan ya, 2025 itu swasembada pangan kita 16%, 8,8 juta ton. Hebat itu. Dan ini harus kita pertahankan. Sehingga 2026 nanti musrembang yang sekarang ini pembahasannya tidak lagi infrastruktur, sudah berupa swasembada pangan. Jadi sudah swasembada pangan. Karena apa? Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto telah menggariskan negara kuat kalau kita mempunyai suatu swasembada pangan atau kedaulatan pangan. Ini musuh yang harus segera kita laksanakan. Maka secara tidak langsung asta-cita Bapak Presiden itu kita tarik ke provinsi dan kita sebarkan ke seluruh kabupaten kota sampai di desa. Jadi itu barang. Masyarakat kita sudah sangat merindukan bahwa petani kita harus yang sejahtera. Harga gabah kering sudah jelas. Pupuk sudah terdistribusi jelas-jelas. Kemudian nanti koperasi merah putih sudah akan sebagai ujung tombak dalam rangka pengembangan wilayah. Termasuk desa-desa sebagai potensi wilayah akan kita kembangkan. Dan saya minta para bupati wali kota segera terbitkan SK untuk kecamatan berdaya. Rentang kendali antara provinsi, kabupaten, kota, dan desa itu jauh. Desa kita itu jumlahnya hampir 8.720. Desa semua. Kemudian kecamatan kita jumlahnya 576, kabupaten kita 35. Gubernur siji. Wong siji ngopeni kelurahan meskipun tidak punya yurisdiksi kewenangan pengendalian desa. Seorang gubernur sebagai Undang-Undang 23 itu adalah sebagai koordinator dan pengawas. Tetapi objek pembangunan kita itu bukan di tempat gubernur, bukan di tempat bupati, bukan di tempat camat. Bali itu semuanya adalah di desa yang jumlahnya segitu banyak. Sehingga saya minta tolong nanti biar program-program provinsi, kementerian, lembaga kita tabrakkan di masing-masing kecamatan sebagai sentral kepanjang tanganan daripada bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian. Apa itu? Di Solo sudah saya resmikan. Kecamatan Berdaya nanti kita tunjuk di mana rumah berdaya akan membasiskan di desa. Silahkan nanti ditunjuk. Bu, sudah diulang belum? Apa namanya itu? Apa namanya? Surat edarannya sudah. Dan nanti program-programnya dari kita. Dari mulai petani milenialnya, dari mulai ekonomi kreatifnya, dari kelompok disabilitasnya, dari mulai kelompok berdayanya. Kemudian apa komplit jerit di masing-masing kecamatan
kita membuat analisa program, kita membuat analisa pengelompokan masyarakat, dari sana kita akan gerakkan. Karena biasanya nyuwun sewu, Pak Camat itu tugasnya nggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu desa kalau tidak salah. Nah, direktif program itu kita mentaskan di sana dengan tidak punya rentang kendali banyak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pelayanan kesehatan juga harus sampai paripurna di tingkat kecil, yaitu di tingkat desa. Puskesmas itu para perawat banyak hanya mengandalkan pertanggungjawaban dinas daripada dia melayani masyarakat. Jadi aplikasi ini perawat itu wakeh, lupa arep nyuntik ngene masyarakatnya. Sehingga dinas kita saya perintahkan perlu bikin puskesmas pembantu. Penling kita nanti, kok penling apa sih ini? Spelling kita nanti menjadi role model dari Pak Menteri Kesehatan. Pelayanan kita paling basisnya tetap di desa lagi. Masyarakat desa sangat merindukan adanya dokter-dokter spesialis, tidak hanya bidan. Kita terjunkan ke sana sehingga dia mempunyai upaya pencegahan masyarakat desa untuk sehat. Ini yang penting. Ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang kesehatan gratis. Jadi barang itu. Ini tak urekno satu-satu ini sampai elek sampai subuh itu. Wis mboten sah. Ini bahan-bahan yang nanti silakan dicolok, analisa, tapi nyuwun sewu para kepala dinas kita harus kita laksanakan. Begitu aja Pak nggih. Saya lebih banyak dialog nek perlu, tapi prinsip provinsi akan memberikan toleransi yang sebanyak-banyak untuk para bupati wali kota, khususnya di daerah desa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Selesai.